Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Hadirin penonton dan pemirsa di mana saja Anda berada, kita kembali buat daripada majelis yaitu Ta'lim wa Ta'lum. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam ditegakkan di atas 5 tiang. Bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji dan berpuasa di bulan Ramadan. 5 perkara ini adalah asas terbesar dan rukun terpenting dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan agama Islam seperti sebuah kemah yang disangga oleh 5 batang tiang. Tiang tengahnya adalah kalimat syahadat, sedangkan 4 tiang lainnya adalah tiang pendukung untuk menyangga keempat sudut kemah itu. Tanpa tiang tengah, maka kemah itu tidak dapat berdiri dengan tegak. Sedangkan jika satu tiang dari keempat tiang sudut itu tidak ada, kemah itu masih berdiri, namun kondisinya miring dan tidak sempurna. Setelah membaca hadis ini, marilah kita lihat keadaan kita sekarang. Sejauh manakah kita tegakkan tiang-tiang Islam ini? Dan di antara kelima tiang itu, tiang yang manakah yang telah kita tegakkan dengan sempurna? Kelima rukun Islam ini adalah sangat penting sehingga ditetapkan sebagai dasar Islam. Sesungguh pun tidak setiap muslim mampu melaksanakan kelima rukun Islam tersebut, namun salat merupakan kewajiban yang harus dijaga, karena salat adalah perkara yang terpenting setelah iman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, salat. Kemudian saya bertanya lagi, apalagi setelah itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Saya bertanya lagi, apalagi setelah itu? Rasulullah menjawab, jihad. Mullah Al-Qari rahmatullahi alaih berkata bahwa menurut para ulama, hadis ini merupakan dalil yang menyatakan bahwa salat adalah kewajiban agama yang paling penting setelah iman. Hal ini diperkuat lagi oleh hadis-hadis sahih yang berbunyi, as-salatu khairu maudu'i. Salat adalah sebaik-baik amalan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Masih banyak lagi hadis sahih yang lain yang intinya menjelaskan bahwa sebaik-baik amalan adalah salat. Dalam kitab Jami'us Shahih, 5 orang sahabat radhiyallahu an, yaitu Zauban, Ibnu Umar, Salma, Abu Umamah dan Ubadah radhiyallahu an telah meriwayatkan hadis-hadis ini. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Anas radhiyallahu an bahwa
Amalan yang paling utama adalah salat tepat pada waktunya. Sedangkan yang paling utama adalah salat pada awal waktu. Maksud dari beberapa hadis yang artinya hampir sama ini adalah satu, yakni salat adalah perintah terpenting setelah iman. Dikatakan bahwa kalau salat kita baik, maka amalan-amalan kita juga baik. Kalau salat kita rusak, maka amalan-amalan yang lain juga akan rusak. Hadis kedua. Dari Abu Dzar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya ketika musim dingin. Waktu itu daun-daun berguguran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil ranting dari sebatang pohon, sehingga daun-daun di ranting itu pun banyak berguguran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Dzar." Saya menyahut, "Labbaik ya Rasulullah." Lalu Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba yang muslim jika menunaikan salat dengan ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran seperti gugurnya daun-daun ini dari pohonnya." Hadis riwayat Ahmad dalam buku At-Targhib. Pada musim dingin biasanya daun-daun berguguran dari pohonnya. Bahkan ada beberapa pohon yang daunnya tidak tersisa selembar pun. Dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa seperti itulah kesan salat yang dilaksanakan dengan ikhlas, yaitu seluruh dosa-dosanya akan diampuni dan tidak tersisa sedikit pun. Namun perlu diperhatikan, menurut penelitian para alim ulama, hanya dosa-dosa kecil saja yang akan diampuni dengan salat dan ibadah-ibadah lainnya. Sedangkan dosa-dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan bertaubat. Oleh karena itu, di samping mengerjakan salat, hendaknya kita bertaubat dan memohon ampun serta tidak lalai darinya. Adapun pengampunan Allah dan dosa-dosa besar seseorang dengan sebab kemurahan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah perkara yang lain. Dari Abu Utsman radhiyallahu an berkata, saya bersama Salman berada di bawah sebatang pohon. Lalu dia mengambil sebatang ranting kering, kemudian menggoyang-goyangkannya sehingga daun-daunnya berguguran. Kemudian dia berkata kepada saya, "Wahai Abu Utsman, mengapa engkau tidak bertanya kepada saya mengapa saya berbuat seperti ini?" Saya pun berkata, "Mengapa engkau berbuat demikian?" Dia menjawab, "Beginilah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada saya ketika saya bersama beliau di rumah di bawah pohon, di bawah sebatang pohon. Beliau mengambil ranting kering dan menggoyang-goyangkannya sehingga daun-daunnya berguguran. Kemudian
Beliau bersabda, "Wahai Salman, mengapa engkau tidak bertanya kepada saya mengapa saya berbuat seperti itu? Saya pun bertanya, mengapa engkau berbuat demikian?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya jika seorang muslim berwudu dan menyempurnakan wudunya di rumah, kemudian melaksanakan salat 5 waktu, niscaya dosa-dosanya berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Al-Qur'an yang artinya, "Dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang dan pada sebagian permulaan malam. Sesungguhnya amal kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mau ingat." Hadis riwayat Ahmad, Nasai dan At-Tabrani. Saudaraku, di mana saja Anda berada, semasa kita sehat, selama kita ini sehat, maka kita gunakan sehat kita ini untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara Rasulullah SAW. Nanti kalau sakit, kalau tidak sehat lagi, maka meskipun kita mau, jadi mumpung kita sehat, digunakan sebaik-baiknya. Kita lanjut. Perbuatan-perbuatan yang ditunjukkan oleh Salman radhiyallahu an adalah contoh terkecil tentang kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang mencintai orang lain, biasanya senang berbuat atau meniru-niru perbuatan yang dicintainya. Orang yang telah merasakan manisnya cinta, maka dia akan mengetahui hakikatnya secara baik. Begitulah juga para sahabat radhiyallahu an dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memperagakan gerak-gerik beliau persis sebagaimana yang mereka lihat ketika beliau sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Hadis-hadis mengenai kepentingan salat dan pengampunan dosa-dosa bagi orang-orang yang mengerjakannya ini tidak terhitung banyaknya karena sulit untuk disebutkannya semua. Hadis yang mengandung keterangan seperti itu juga telah diriwayatkan sebelumnya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa menurut para ulama, pengampunan dosa melalui salat itu terbatas pada dosa-dosa kecil saja. Akan tetapi dalam hadis-hadis tersebut tidak ada batasan dosa kecil atau dosa besar. Yang ada adalah mutlak dosa-dosa saja. Kita lanjut. Para ulama telah dalam hadis terdapat perintah supaya menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu di rumah, lalu ke masjid. Hendaknya kita mengetahui dan memperhatikan adab-adab wudu dan sunnah-sunnahnya. Misalnya bersiwak. Ini merupakan salah satu sunnah dalam wudu, tetapi sering diabaikan. Padahal dalam sebuah hadis diterangkan bahwa 2 rakaat salat yang dikerjakan
dengan bersiwak adalah lebih utama daripada 70 rakaat salat yang dikerjakan tanpa bersiwak. Hadis lain disebutkan, hendaknya kalian menjaga siwak karena di dalamnya ada 10 manfaat. Jadi bersiwak ini saudaraku banyak sekali manfaatnya. Ambilkan siwak saya, ambil dulu siwak. Cepat ambil siwak. Di sana itu, di tempat wudhu. Siwak adalah lebih utama. Berwudhu dengan siwak, ini siwak namanya, sunnah Rasulullah SAW. Dan jangan dilupa Pak, bagi laki-laki yang selalu berkuar-kuar hidupkan sunnah, jangan lupa ini Pak, siwaknya. Saya lanjut. Diterangkan bahwa 2 rakaat salat yang dikerjakan dengan bersiwak adalah lebih utama daripada 70 rakaat salat yang dikerjakan tanpa bersiwak. Dalam hadis lain disebutkan, hendaklah kalian menjaga siwak karena di dalamnya ada 10 manfaat. Yang pertama, nomor sereh, itu nomor sereh itu bahasa Kajang ya. Bahasa Indonesianya nomor 1, membersihkan mulut. Kedua, penyebab ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membuat setan marah. Kemudian yang keempat, Allah dan para malaikatnya mencintai orang yang bersiwak. Yang kelima, menguatkan gigi. Yang keenam, menghilangkan dahak. 7, mewangikan mulut. 8, mengurangi warna kekuningan pada gigi. 9, menajamkan mata. Yang ke-10, menghilangkan bau mulut. Dan selain itu, bersiwak adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kuning-kuning giginya bersiwak ini. Yang mau yang rabum-rabum itu bersiwak Pak, menajamkan penglihatan. Jadi keuntungan bersiwak ini banyak sekali manfaatnya. Oke, kita lanjut. Para ulama telah meneliti tentang keutamaan menjaga siwak. Mereka menyimpulkan bahwa di dalamnya terdapat 70 manfaat. Salah satunya adalah akan diberi kemudahan mengucapkan kalimat syahadat ketika meninggal dunia. Ini ketika Anda sakaratul maut, meninggal dunia, kalau Anda selalu bersiwak, maka akan dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah. Mangkana akhirul kalamihi la ilaha illallah dahalal jannah. Nah, itu kata Nabi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka pasti masuk surga. Itu perkataan Nabi, tidak bisa dibantah. Bahkan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan Nabi
yang dicontohkan Nabi, Bapak, maka jangan-jangan amalmu tertolak. Karena ini agama didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada gurunya, sudah ada yang dicontoh. Bukan mau bikin-bikin sendiri sesuai nafsumu. Salat berjamaah di masjid, saf rapat, sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Sufufakum, rapat. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Sesungguhnya rapat itu adalah kesempurnaan salat. Kalau jarang-jarang berarti tidak sempurna salatnya. Nabi itu dalilnya, itu tidak ada salat jarang-jarang. Karena salat yang jarang-jarang ini maka setan akan masuk di situ. Kemudian kita lanjut lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian jika di depan rumah salah seorang dari kalian terdapat sebuah sungai yang mengalir dan dia mandi di dalamnya 5 kali sehari? Apakah akan tersisa kotoran di tubuhnya? Mereka menjawab, tidak akan tersisa kotoran di tubuhnya sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Nasai. Dari Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan salat 5 waktu bagaikan sungai yang dalam dan mengalir di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian, dan dia mandi di dalamnya 5 kali sehari. Hadis riwayat Muslim. Biasanya air yang mengalir itu bersih dari kotoran dan lain-lainnya. Semakin dalam air itu, semakin bersih dan jernih. Karena itulah di dalam hadis ini diterangkan tentang aliran air dan kedalamannya. Jadi semakin bersih air yang dipergunakan seseorang untuk mandi, maka semakin bersih pula badannya. Kedua hadis di atas intinya menerangkan bahwa salat yang dikerjakan dengan memenuhi segala adab dan sunnah-sunnah akan menghapuskan dosa-dosa. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat-saat yang ada di antara 5 waktu salat merupakan kafarah, penghapus dosa, yaitu dosa kecil yang terjadi di antara satu salat dengan salat berikutnya akan diampuni dengan keberkahan salat. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seperti seseorang yang bekerja di sebuah pabrik, maka debu dan kotoran mengotori badannya, tetapi di antara pabrik dan rumahnya terdapat 5 buah sungai. Apabila dia kembali dari pabriknya, maka dia mandi di tiap-tiap sungai itu. Begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Apabila di antara waktu salat terjadi kesalahan, dosa dan lain-lain, maka dengan sebab doa dan istighfar yang dilakukannya dalam salat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Kemudian hadis ke-5,
Dari Huzaifah radhiyallahu an, dia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kesulitan, maka beliau segera melaksanakan salat. Hadis riwayat Ahmad. Salat adalah rahmat Allah yang sangat besar. Oleh karena itu, seseorang yang melaksanakan salat ketika mengalami kesusahan berarti bersegera menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila rahmat Allah datang membantu dan menolongnya, maka kesusahan apalagi yang akan tersisa. Berhubungan dengan perkara ini, banyak hadis lain yang mengandung maksud yang sama, walaupun diriwayatkan dengan jalan berbeda sesuai dengan keadaan para sahabat yang merupakan pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap langkah beliau. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, jika terjadi angin topan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera masuk ke masjid dan tidak akan keluar sehingga angin itu berhenti. Begitu juga apabila terjadi gerhana matahari atau bulan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera melaksanakan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah penolongmu sabar dan salat. Salat ini adalah senjatanya orang-orang beriman. Doa adalah senjatanya orang-orang beriman. Ada masalah, ya salat. Ada musibah, salat. Minta kepada Allah, mengadu kepada Allah, jangan mengadu kepada manusia. Ada masalah, ada musibah, mengadu kepada Allah. Kalau mengadu kepada manusia, tidak ada solusinya. Kalau manusia ini biasa sifatnya, kalau orang lagi susah, maka dia akan menjauh. Kalau orang senang, maka dia juga mendekat. Itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan mendengar doa-doa kita, akan menjawab doa-doa kita, permintaan kita. Kemudian ada susah, jangan salat di rumah, di masjid. Kalau di masjid, tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, itu di masjid. Di masjid ini adalah suasana malaikat. Jadikanlah masjid sebagai rumahmu. Jangan marahi orang yang beritikad di masjid, tidur di masjid, jangan. Karena orang yang banyak waktunya di masjid, itu juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cintailah masjid. Biasanya cantiknya masjidnya, tapi tidak mau tinggal di masjid. Cintailah masjid, maka Allah akan mencintaimu. Siapa yang berpaling di masjid, apalagi membenci masjid, bahaya. Maka apa yang kita dengarkan malam ini, yang kita bacakan hadis-hadis, ya, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Karena ilmu itu sebenarnya gampang, ya, beli buku, dengar-dengar kaji-kajian. Apanya susah? Amalannya. Banyak orang berilmu tapi tidak mampu diamalkan. Jadi
amalan yang perlu kita amalkan. Ya, ilmu perlu diamalkan. Jangan banyak ilmu tetapi tidak diamalkan. Kemudian juga ilmu ini disampaikan. Jangan tinggal di rumah saja, tinggal di masjid saja, sampaikan. Karena kita ini adalah penggantinya Nabi, penggantinya daripada kerjaannya Nabi ini. Siapa lagi kalau bukan kita ini yang mau sebarkan agama? Rasulullah SAW diutus sebagai rahmatan lil alamin seluruh ajak orang untuk mengamalkan kebaikan, apapun kebaikan, yang jelas kebaikan, tidak perlu tanya dalil. Saya ini sekarang orang selalu merasa hebat, ya, dia sendiri yang benar, yang lain itu salah. Diajak ke masjid, diajak keluar 3 hari, apa dalilnya? Tidak usah dalil. Orang mengajak makan pisang goreng saja, woi mana dalilnya? Jangan mako bingung kau makan. Kalau ada orang mengajak makan bakso, ke sana mako, tidak perlu ada dalil, sana saja. Mengajak makan, mengajak kebaikan, apalagi ini kebaikan untuk akhirat, disampaikan. Ini kebaikan perlu disampaikan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak pada Allah. Maksudnya apa itu? Tidak ada. Paling baik itu orang yang mengajak meskipun tidak berilmu. Orang berilmu biasa sombong. Orang mengajak ini tidak perlu ilmu. Ajak saja, ayo ke masjid. Mana dalilnya? Tidak perlu dalil, ke masjid saja. Tapi kalau orang mengajar, ya perlu dalil, ya. Perlu belajar. Fikih, hukum agama perlu belajar. Jangan sok tahu. Sampai jumpa dulu. Sampai jumpa di lain waktu. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.